Salam, saya Adi Kurnia Putraga. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Di sini kami akan membahas tentang ibadah. Tetapi sebelum itu, saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Shalom, selamat sore. Saya Lemor Lex dan saat ini kondisi kesehatan saya kurang baik karena saya pilek. Jadi mungkin kedepannya kedapatan saya bersin-bersin atau apapun, saya minta maaf dan sekian. Oke. Nama yang sangat luar biasa, sangat bagus. Kita langsung saja membahas tentang ibadah. Tetapi di sini kami akan lebih membahas tentang ibadah persekutuan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Lemor. Yang pertama itu tentang ibadah persekutuan. Yang Kakak Lemor ketahui, ibadah persekutuan apa, dan ada dalam ibadah persekutuan itu ada kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam itu. Coba Kakak Lemor berikan penjelasan sedikit. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik dan cukup menarik, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memberikan sesuatu pandangan tentang apa itu ibadat persekutuan menurut pengetahuan saya dan menurut apa yang saya dapat. Nah, baik, di dalam ibadat persekutuan tentu adanya persiapan. Nah, di dalam ibadat persekutuan yang di dalamnya ada yang namanya MC. Nah, MC bertugas sebagai pengontrol ibadat tersebut dari awal hingga akhirnya ibadat tersebut berlangsung. Nah, sisi pertama yang dilakukan adalah MC memberikan salam kepada anggota kelompok yang atau orang-orang yang ada dalam ibadat tersebut. Mungkin ada teman baru yang baru bergabung dalam ibadat tersebut, dia mempersilakan untuk memperkenalkan diri untuk lebih akrab dengan anggota kelompok yang lain. Nah, sisi kedua adalah di mana MC memberikan kesempatan untuk mengangkat dua lagu semangat untuk masuk dalam doa buka. Dan juga salah satu lagu penyembahan untuk doa itu dimulai. Nah, doa tersebut bisa saja dibawakan oleh MC dan bisa saja ditunjuk ke anggota kelompok yang lain. Yang berikut adalah masuk dalam ruang kesaksian. Tapi sebelum masuk dalam ruang tersebut, MC memberikan kesempatan lagi untuk menyanyikan salah satu lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bisa saja itu dipakai dalam ruang kesaksian. Nah, setelah lagu itu dinyanyikan, diberikan kesempatan kepada seluruh anggota atau seluruh yang mengikuti ibadat tersebut untuk berkesempatan bersaksi. Nah, dimaksud dengan bersaksi di sini adalah di mana di dalam kehidupan diri orang yang bersaksi tersebut, dia betul merasakan salah satu masalah ataupun sesuatu berkat kebahagiaan dari Tuhan. Nah, dari kejadian itu dia merasa betul bahwa kasih Tuhan itu ada, dan dia percaya bahwa Tuhan itu betul ada. Dan tujuan dari kesaksian tersebut adalah membangun spiritual seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun lebih ada lagi di dalam kelompok-kelompok doa atau kelompok-kelompok ibadat. Nah, apabila di dalam ruang kesaksian tidak ada satupun yang bersaksi, maka di situ MC akan membacakan sebuah ayat Alkitab sebagai pengganti kesaksian, di mana biasa disebut nats pembimbing kalau di gereja umum.
Nah kemudian lanjut ke sesi berikutnya, yaitu angkat lagi sebuah lagu penyembahan untuk masuk dalam acara inti atau acara perenungan firman Tuhan. Dan di sesi inilah MC memberikan waktu sepenuhnya kepada pemimpin untuk ibadah. iya, untuk secara leluasa membawakan sesinya, mulai dari doa untuk pembacaan firman Tuhan, perenungan, sampai pada doa syukuran firman Tuhan. Itu dibawakan oleh sang pemimpin. Setelah itu pemimpin mengembalikan waktunya ke MC. Nah kemudian MC masuk ke sesi berikut, yaitu sesi persembahan atau kolekte. Nah sebelum itu MC memberikan kesempatan untuk mengangkat sebuah lagu, dan sementara lagu tersebut dinyanyikan, saku dijalankan secara bergilir. Nah setelah itu masuk di dalam doa beban. Nah doa beban di sini ada dua macam, dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama doa beban pribadi, yang kedua adalah doa beban umum. Nah doa beban pribadi, contohnya saya ingin mendoakan agar kuliah saya lancar-lancar saja, ataupun saya ingin doakan untuk orang tua saya di kampung agar selalu sehat. Nah tetapi karena mengingat banyak anggota, sehingga dibuat semacam saling mendoakan, sehingga bisa saja mereka melakukan tulis beban tersebut di dalam kertas dan di share ke teman di samping, begitupun sampai seterusnya, sehingga saya bisa mendoakan teman di samping, begitupun kakak bisa mendoakan saya. Itu beban pribadi. Sedangkan doa umum, beban umum bisa diberikan kepada cukup 3 orang saja untuk membawakan beban umum. Nah beban umum ini pun dibagi atas 3. Yang pertama adalah sosial, pemerintahan, dan penginjilan. Jadi masing-masing orang yang ditunjuk untuk membawakan beban ini, dia akan membawakan contoh beban sosial. Dia akan mendoakan untuk orang-orang terlantar, fakir miskin, janda balu, yatim piatu, dan orang-orang yang susah atau orang yang betul membutuhkan kasih Tuhan. Dan yang berikut adalah beban pemerintahan. Bisa saja mendoakan dari pemerintahan sampai bawahan. Bisa saja kita mendoakan terkhususnya Kota Kupang, dan juga masalah-masalah yang terkait seperti virus corona saat ini. Nah untuk beban sosial, penginjilan, dia akan mendoakan keagamaan di Indonesia pada umumnya, dan mungkin terkhususnya untuk Kota Kupang, mungkin mendoakan untuk sinode, mendoakan untuk para penginjil-penginjil, dan mendoakan juga untuk kelompok-kelompok kerohanian. Dan yang paling penting, dia doakan untuk ibadat itu agar kedepannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu untuk doa beban. Selanjutnya MC memberikan waktu kepada sekretaris untuk berbicara mengenai pembagian jadwal di minggu yang akan datang, ataupun memberikan informasi bahwa mungkin setelah ibadat ada kumpulan atau rapat dengan satu bahasan yang mungkin terkait dengan ibadat tersebut. Sehingga fungsi sekretaris di sini gunanya memberikan informasi. Nah yang berikut
sekretaris kembalikan waktunya ke saudara MC, dan di sini MC akan uh, mengangkat lagi salah satu lagu sebagai lagu penutup untuk menutup ibarat itu. Dan MC akan menutup ibarat itu dengan doa. Tetapi di dalam doa tersebut ada dua hal yang perlu didoakan. Yang pertama, bisa saja doakan untuk persembahan yang tadi sudah dijalankan. Dan yang kedua, doa umum, itu tergantung MC lah. Nah, sampai sini selesailah rangkaian ibadat tersebut yang saya tahu. Jadi kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kakak Lemor sudah memberikan beberapa penjelasan tentang ibadah persekutuan dan beberapa hal yang ada di dalam ibadah persekutuan. Ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Lemor. Yang Kakak Lemor ketahui manfaat dan kelebihan dari ibadah persekutuan untuk pemuda dan remaja. Kakak Lemor coba memberikan beberapa pengertian dari manfaat ibadah untuk pemuda. Oke, terima kasih. Lagi-lagi saya senang dengan pertanyaan yang diberikan oleh kakak kepada saya, karena pertanyaannya cukup membangun dan sangat menarik untuk dibahas ya. Nah, saya sudah ada beberapa catatan mengenai kelebihan dan manfaat apa yang kita dapat dari mengikuti ibadat persekutuan tersebut, baik bagi pemuda maupun remaja. Oke, saya langsung menjawab. Manfaat pertama yang didapatkan di ibadat tersebut dapat membangun hubungan atau relasi. Nah, di dalam ibadat tersebut, seorang anggota di dalam mengikuti ibadat, dia dapat membangun hubungannya dengan orang lain. Contoh, saya baru masuk dalam ibadat tersebut, tetapi dalam ibadat tersebut saya mempunyai teman baru. Jadi saya bisa berhubungan atau membangun relasi secara baik dengan orang lain. Nah, yang berikut adalah menambah wawasan atau mindset. Nah, menambah wawasan di sini artinya di dalam mengikuti ibadat, individu bisa menambah wawasan dari apa yang telah dia saksikan. Dari gaya orang bicara, dari gaya orang membawakan acara, ataupun gaya orang mengangkat lagu atau membaca firman Tuhan. Nah, dari situ dia berpikir bahwa saya telah mendapatkan satu materi baru atau pelajaran baru bagi diri saya. Yang berikut adalah menambah spiritual. Tentu bicara soal ibadat, tentu hal paling mendasar di dalam tujuan untuk mengikuti ibadat adalah menumbuhkan iman. Nah, dengan menumbuhkan iman, tentu seseorang harus masuk dalam ibadat. Ataupun ini beda dengan seseorang berdoa pribadi di dalam kamarnya. Tetapi berbicara iman di dalam kelompok ibadat doa, ini artinya tidak semua orang dapat berdoa atau melakukan sesuatu hal yang di dalamnya berbau rohani. Tetapi dengan masuk di dalam ibadat, imannya dapat bertumbuh. Karena yang dibahas di dalam situ adalah semuanya berbau rohani. Sosial pun ada, tetapi intinya adalah pertumbuhan iman bagi individu itu sendiri. Yang berikut adalah menambah potensi diri. Potensi diri di sini yang dimaksud adalah individu awalnya seorang penakut, seorang yang pasif, diam saja, tidak banyak bicara. Nah, tetapi masuk di dalam ibadat, dia dapat menemukan suatu jati diri atau potensi, yaitu dia dapat berani dan dia bisa
memiliki satu rencana di mana ia akan menjadi seorang MC atau menjadi seorang pembawa firman. Jadi potensi-potensi yang tertanam di dalam dirinya yang tidak bisa ia keluarkan, tetapi lewat ibadat dia bisa mengeluarkan, dan dia bisa mempresentasikan potensi dirinya lewat ibadat tersebut. Nah, yang berikut adalah menambah keberanian. Nah, ini sudah termasuk dalam potensi diri. Seseorang awalnya tidak memiliki keberanian berbicara ataupun lain sebagainya, tetapi lewat ibadat dia bisa bernyanyi, dia bisa membacakan firman Tuhan dengan intonasi yang jelas, titik komanya pun jelas, sehingga keberanian untuk berbicara di depan banyak orang itu akan terlihat, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nah, yang berikut adalah menambah pengalaman. Ini tentu karena sepanjang hidup seseorang ketika ia mengikuti sesuatu hal, itu akan menjadi suatu pengalaman. Tetapi bicara pengalaman di sini adalah bagaimana ia mengerti dengan baik bagaimana tata cara ibadah, bagaimana orang-orang di luar sana yang terlihat, oh dia ini orangnya orang ibadat, atau orang-orang yang bertingkah laku baik. Dia bisa menilai dengan sendirinya, dia bisa menilai, dia bisa membedakan bahwa oh ini orang anak nakal, ini orangnya orang baik. Nah, di dalamnya juga manfaat yang berikut adalah memiliki rencana. Memiliki rencana di sini adalah dia bisa mempunyai iming-iming untuk mengajak orang lain, teman-temannya, untuk bergabung di dalam ibadat tersebut. Dan itu tujuannya baik, rencana baik. Dan adapun rencana, dia bisa membuka salah satu kelompok doa, kelompok ibadat yang lain. Jadi rencana di sini artinya rencana-rencana baik. Yang terakhir, berani mengambil pilihan dan keputusan. Artinya individu ini hidup sebelumnya berada pada pergaulan bebas, di mana teman-temannya atau apa yang mereka lakukan di situ bebas dan terlihat tidak baik, kurang meyakinkan untuk beranggapan dia ini baik. Contohnya mereka sering melakukan kegaduhan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Tetapi dengan masuk di dalam ibadat, itu adalah satu pilihan. Dia berani untuk masuk di dalam ibadah, artinya dia berani pisah dengan temannya untuk masuk dalam ibadat. Nah, keputusan adalah dia berani untuk meninggalkan teman yang lama, untuk masuk dalam suatu kelompok yang baru, yang dimana akan membawa dirinya ke arah yang lebih baik daripada teman-temannya. Nah, jadi ini saja beberapa manfaat dan kelebihan yang saya tahu ketika seseorang berada dalam persekutuan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah banyak hal yang Kakak Lemor bagi buat kami, manfaat dari ibadah untuk pemuda dan remaja. Ada beberapa hal yang saya tangkap di situ, manfaat dari ibadah untuk pemuda dan remaja itu yang pertama menambah potensi diri, menambah kewibawaan seseorang, membuat seseorang menjadi percaya berbicara di depan umum. Ada lagi satu pertanyaan untuk Kakak Lemor, pertanyaan closing, yaitu yang ingin saya tahu itu kekurangan dari ibadah. Hanya sampai ada Kakak Lemor ini tahu kekurangan dari ibadah, jadi saya ingin mengetahui. Oke, terima kasih. Lagi-lagi pertanyaan yang cukup membanggakan, pertanyaan yang cukup baik. Dan
penilaian saya dari awal sampai akhir dengan bagaimana kita berbincang ini, artinya ada manfaatnya. Iya, benar sekali. Yang pertama adalah pertanyaan apa itu ibadat, yang kedua manfaat dan kelebihannya, dan yang ketiga sebagai closing adalah kekurangannya. Iya. Jadi saya pikir ini cukup lengkap. Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini singkat tapi cukup lengkap dan bermanfaat. Iya. Baik, saya langsung menjawab. Dan kekurangan dari ibadat itu sendiri adalah pacaran dalam kelompok. Iya. Nah, pacaran dalam kelompok yang dimaksud adalah, saya langsung mengambil salah satu contoh, abang atau kakak sebagai anggota kelompok tersebut berpacaran dengan anggota kelompok yang lain. Nah, dengan sering berjalannya waktu, mungkin ada sebuah masalah dengan pasangan, sehingga berakibat putusnya hubungan tersebut. Nah, dampaknya adalah pasangan abang ini kecewa dan tidak mau bergabung lagi bersama teman-teman yang lain, baik di dalam doa, persekutuan maupun di tempat lainnya. Karena dia berasumsi bahwa ketika saya masuk ke ibadat tersebut, masa saya harus melihat orang yang saya benci. Betul. Kan kita kan manusia, pasti ada kebencian, ada dendam, ada rasa bersalah, ataupun ada rasa kasihan, rasa marah dan sebagainya. Itu semua beradu padu dalam satu pikiran yang mungkin dirasakan oleh pacar abang. Itulah kenapa pacaran ini sangat berpotensi buruk bagi kelompok ibadat tersebut. Yang berikut adalah anggota semakin mengurang. Nah, ketika anggota semakin mengurang, di situ rasa percaya dirinya individu-individu itu juga semakin menurun. Karena contohnya dalam ibadat tersebut ada 15 orang. Mengurangnya satu hingga tinggal badan pengurus. Contohnya tinggal saja ketua pemuda atau dan sekretaris, bendahara, dan mungkin ada 1-2 orang lah yang bisa berada. Tapi itu kan kurang efektif. Artinya kurangnya anggota kelompok bisa menimbulkan suatu turunnya kepercayaan untuk membangun lagi persekutuan tersebut. Yang berikut adalah memiliki dendam. Memiliki dendam di sini contohnya abang memiliki dendam dengan seorang anggota kelompok yang lain. Setelah abang masuk di dalam ibadat tersebut, di situ abang melihat orang yang dendam itu ada dan belum mampu untuk menghilangkan dendam tersebut. Otomatis mengganggu sekali di dalam pikirannya abang. Karena mau beriman bagaimanapun, di dalam hati masih membenci orang lain. Nah, orang tersebut berada juga di satu situasi yang sama. Jadi itu sangat-sangat tidak baik juga menurut saya. Yang berikut adalah incar teman atau jabatan. Nah, yang dimaksud di sini incar teman atau jabatan adalah abang masuk di dalam ibadat tersebut atau kelompok persekutuan tersebut, tetapi abang mempunyai rencana atau incaran, saya harus berpacaran dengan si cewek itu. Itu juga menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik di dalam kelompok. Ataupun yang kedua adalah incar jabatan. Artinya hanya memiliki suatu rencana yang memperkaya diri sendiri, meninggikan diri sendiri tanpa berdasarkan iman. Jadi menurut saya mengincar jabatan atau teman ini sama saja merusak
ibarat tersebut atau spiritual diri sendiri. Yang berikut adalah hanya ingin menunjukkan diri. Contoh, ketika saya mempunyai suatu bahasan yang saya paham betul, saya bawakan dalam perenungan firman Tuhan yang bertepatan dengan, bisa saja saya minta kesempatan untuk membawakan firman. Nah, di situ saya akan menunjukkan kemampuan saya. Tetapi setelah itu minggu berikut, saya sudah tidak ada. Saya sudah tidak gabung lagi bersama teman-teman. Itu artinya hanya mau menunjukkan diri, kemampuan diri, bahwa merasa diri bahwa diri itu hebat. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Maksudnya tujuan baiknya. Jadi menurut saya itu juga salah satu kekurangan untuk harus dipakai di dalam ibadat. Artinya kekurangan-kekurangan ini harus dihindari oleh anggota kelompok. Jadi mungkin yang saya tahu demikian dulu. Oke, terima kasih Kakak Lemor sudah jelaskan dari awal itu apa itu ibadah, ibadah, terus manfaat ibadah bagi pemuda dan